Ini kita bersama dengan Indonesia Life Training, In Life Training Development, ingin mengadakan bersama-sama kita ngobrol seperti biasa setiap waktu itu pernah Rabu sore dan Rabu malam. Saat ini kita mau lebih fokus ke Kamis sore. Jadi Kamis sore In Life Training Development akan hadir untuk menemani dan mendampingi ayah ibu, para guru, dan semua saja pemerhati anak dan pencinta anak-anak Indonesia untuk ngobrol sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Artinya yang kami rancang sedemikian rupa dengan suasana santai, dengan suasana yang menarik dan sebagainya, tapi tetap dengan satu nuansa kependidikan. Ya, artinya memang di sini ada aktivitas pendidikan, ada aktivitas pengasuhan dan pendampingan buat orang tua dan anak-anak. Ya, kami berharap bahwa pertemuan kita pada sore hari ini, dan saya akan didampingi pertama oleh Ayah Edi. Nah, selamat sore Ayah Edi. Selamat sore Kak Valen, selamat sore semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya, ini kalau lihat Ayah Edi topinya sama gitu ya, kita jadi kira kembar kita ini ya. Iya, mukanya kita juga bulat kembar nih kayak telur, Upin sama kan Ipin nih. kacamatanya sama, kacamatanya oldies banget, tapi kita bicara milenial ya. Iya, ini kalau dilepas, kalau dilepas nggak jelas. Kelihatan ya, oke. Baik, hari ini kita akan bicara tentang ngobrol-ngobrol santai dengan Ayah Edi, yang mungkin mau sharing dengan kita bagaimana sih menjadi ayah yang asik gitu ya. Di era milenial ini kita tahu bahwa dengan situasi di mana pandemi sedang berlangsung, anak-anak banyak waktu bersama orang tua dan keluarga di rumah, belajar dari rumah dan sebagainya. Tentu kondisi itu menyebabkan mereka itu juga ya ada senangnya, tapi juga mungkin ada banyak situasi di mana mereka kurang gembira karena di rumah tidak berjumpa dengan kawan-kawan, ruang gerak terbatasi dan sebagainya. Nah, lalu kita tahu bahwa anak-anak saat ini yang tumbuh di masa seperti ini tentu kita tidak ingin mereka kehilangan kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usia mereka. Nah, tentu di dalamnya ada peran orang tua. Salah satunya adalah juga bukan hanya ibu nih, ya. Jadi ada peran ayah di dalamnya. Nah, di mana peran ayahnya dan bagaimana ayah-ayah kita hari ini, tentu dari generasi apapun ya, kalau kita kemarin di iklannya, di promosinya tuh ayah milenial, ya tentu saya dan Ayah Edi mungkin sudah tidak lagi dibilang ayah milenial dalam arti usia ya, tapi sekarang ini banyak teman-teman kita, orang-orang muda yang usia antara 27 sampai 35 tahun, itu sudah mulai punya berkeluarga dan juga sudah punya anak, usia 5, 10 tahun dan sebagainya. Tentu mereka juga butuh satu informasi positif gitu ya. Bagaimana mendampingi, bermain bersama anak-anak, dan tentu tetap semangat dalam mengupayakan yang terbaik untuk anak didik kita gitu ya. Anak-anak kita baik anak di rumah maupun juga buat guru-guru dalam proses pendampingan anak-anak dalam belajar jarak jauh ini. Jangan sampai kita kehilangan momen yang baik, walaupun dalam situasi seperti ini kita tetap harus maksimal mendampingi mereka. Nanti selain ada Ayah Edi, saya didampingi juga ada Kak Andre. Kak Andre ini orang tua milenial yang memang usianya juga masih 30 tahun, dengan punya putra usia 4-5 tahun, beliau mendampingi banyak remaja, anak-anak dan sebagainya. Nanti dia juga akan bersharing dengan kita, tapi tetap kita fokusnya ke Ayah Edi. Nanti Kak Andre akan bersharing pengalaman-pengalaman yang lain. Oke, kira-kira seperti itu. Ayah Edi. Ya, baik. Kawan-kawan, mungkin sebagian besar sudah mengenal Ayah Edi ya. Beliau ini guru kreatif kalau saya bilangnya begitu, tapi juga ayah yang kreatif karena dari otaknya, dari kepalanya yang botak itu gitu ya. yang dari otak botak kreatifnya itu ternyata menghasilkan banyak sekali ide gagasan tentang bagaimana mendampingi anak usia dini, bagaimana mendampingi anak usia SD dan sebagainya, bahkan menjadi konsultan bagi banyak orang tua yang memiliki permasalahan terkait dengan pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, beliau sudah menulis beberapa buku juga dan sebagainya. Tentu pengalaman-pengalaman yang beliau miliki
menjadi narasumber di banyak tempat dan juga masih tetap belajar. Ini saya juga luar biasanya dengan beliau adalah orang yang tetap rendah hati untuk mau belajar pada siapa saja. Saya waktu itu pernah bertemu Ayah Edi walaupun kita belum kenalan langsung di suatu kegiatan seminar tentang neuroscience ya. Juga dengan webinar kebetulan waktu itu. Wah, Ayah Edi aja ikut, masa gue nggak ikut gitu ya. Nah, artinya beliau yang sudah punya cukup pengalaman dan jam terbang yang cukup tinggi aja masih mau terus belajar. Apalagi kita orang tua masa kini dengan tantangan dan masalah yang lebih rumit lagi, tentu butuh nih pengalaman orang-orang seperti Ayah Edi dan juga mungkin ayah-ayah yang lain, ada Ayah Andre dan sebagainya untuk nanti kita boleh bersharing bersama. Dan walaupun di sini banyak yang hadir ibu-ibunya ya, atau mami-maminya atau kakak-kakak guru dan sebagainya, tapi saya kira nanti apa yang didapat dalam pertemuan sore ini tentu akan menjadi sesuatu yang menarik dan pasti mereka akan membisikkan kepada suami-suaminya ya. Kalau ibu-ibu menyampaikan ke suami itu nggak ngomong Pak, nggak ngomong ya Ayah ya, tapi ngobrol dengan bisik-bisik ya Ayah ya, lebih mesra gitu katanya kan. Jadi nanti ayahnya jadi lebih merasa perlu untuk melaksanakan apa yang menjadi bagian dari sharing kita sore hari ini. Oke, baik, sekali lagi saya sapa. Terima kasih untuk teman-teman, rekan-rekan yang sudah berhadir. Sudah ada sekitar 22-23 orang yang bergabung. Terima kasih. Mau meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita ngobrol santai, tapi penuh edukasi bersama dengan Ayah Edi. Silakan Ayah Edi, saya nggak mau perkenalkan lebih lanjut lagi karena beliau sudah orang yang sangat terkenal. Jadi silakan Ayah Edi untuk Baik, terima baik kasih Kak Valen, luar biasa ini perkenalannya panjang ya, dan saya sangat appreciate banget ya dengan Kak Valen ini, dengan ternyata kita kembar nih ya, topinya kembar, kacamatanya kembar. Ada adik siapa tuh yang adik Yesi, itu bundanya ya, namanya Bunda Yesi, adiknya ikutan belajar. Dada dulu. Hai, siapa nih namanya? Halo, ada suaranya Kak? Halo. Oke teman-teman, terima kasih udah menyapa Ayah Edi di sini, dan pada dasarnya ini adalah satu pertemuan yang indah sekali, pertemuan yang menarik sekali. Kenapa? Karena sore ini memang termasuk yang tidak dijadwalkan terlalu matang ya. Kenapa? Ya karena biasanya kalau mateng malah gak jadi ya. Jadi sekarang kita ngobrol ini, Ayah ada di dua medsos. Yang pertama di Zoominar yang di depan ini, kemudian yang di samping ini ada di IG. Jadi buat teman-teman yang sedang di IG juga bisa mengakses informasinya. Live ya di IG ya. Dan kita kali ini mau ngebahas tentang ayah milenial. Ayah milenial ini pada prinsipnya adalah satu kondisi di mana kita tidak harus dalam tatap muka yang senioritas kayak gitu. Jadi prinsipnya kita tuh ada di kondisi di mana seorang ayah dibutuhkan hadirnya. Seorang ayah dibutuhkan hadirnya di dalam mendidik anak. Kita nggak bisa sih ibu aja gitu ya, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita menyerahkan pendidikan hanya kepada ibu saja, maka ada satu kondisi yang hilang, kondisi yang nggak akan kedapetan. Contoh nih ya, kita mau kasih contoh. Contohnya adalah seperti ini. Anak-anak itu butuh logika. Anak-anak butuh logika. Contoh, ibu-ibu, saya mau nanya nih, ibu-ibu yang online ya, ibu-ibu yang online. Sekarang bayangkan, ibu-ibu ada di satu rumah gedung yang tembok dinding semuanya, ya. Atas dinding
samping kiri kanan dinding, depan belakang dinding. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat kita dengan mudah melihat atau menembus pandangan keluar? Coba ibu-ibu jawab pertanyaan ayah. Kanan kiri dinding, atas depan dinding, depan belakang dinding. Semuanya dinding. Terus kalau kita mau melihat keluar, alat apa yang harus kita pasang? Yuk dijawab. Mau dinding, atas dinding. Mau lihat keluar pasang apa kata dia? Ya. Buka pintu. Buka pintu, apalagi tuh? Buka pintu denger dia. Apalagi? Kanan dinding, kiri dinding, depan dinding, belakang dinding. Apa, Bu? Jawab. Jendela ya. Tadi kan pintu, sekarang saya jawab jendela. Betul. Jadi kadang-kadang kita tuh suka berpikir ribet ya. Padahal sebetulnya kita itu mestinya ngomong kalau misalkan kita mau lihat samping kanan, samping kiri, tinggal buka jendela aja. Nah, itu fungsi dari hadirnya seorang ayah, ya. Seorang ayah itu memberikan sebuah nuansa logika kayak gitu. Ada lagi satu lagi nih ya. Satu lagi, misalkan anak kita ada 2 anak laki-laki di kelompok bermain, ya. Dia itu kayaknya sih lagi kenalan gitu. Tapi cara kenalannya dengan berpukul-pukulan. Bek kayak gitu. Ayo, apa yang dilakukan sama emaknya kalau ngelihat kayak gitu? Atau misalkan Kak Andre, apa yang mesti dikerjakan Kak Andre kalau melihat anak kita berantem di kelompok bermainnya? Apa yang mesti dikerjakan? Boleh di-chat. Yuk. Oh, izin sholat Pekanbaru masuk asar ya. Alhamdulillah di tempat kami udah asar. Silahkan Bunda Yesi. Dilerai sambil ditanya ada apa sayang. Standar banget. Maaf ya, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, kalau ada anak laki-laki, 2 anak laki-laki berantem di kelompok bermain, apa yang dikerjakan oleh kita sebagai orang tuanya? Sebagai orang tua apa sebagai pendamping atau ya, gurunya? Ya gurunya boleh, pendampingnya boleh, orang tuanya boleh. Oh. Mikir dulu ya. Mas-masan, ambil jemuran soalnya hujan ya di sini. Gimana Kak Edi? Gimana Om? Ya gimana Om Andre? Edi gimana tadi pertanyaannya? Kalau Om Andre ketemu 2 anak berantem di kelompok bermain, ini apa yang mesti dikerjakan sama Om Andre? Oh, ada option? Ini banyak nih yang harus lakukan. Boleh ada option nggak? Boleh disampaikan dulu. Oh, yang pertama saya lihat dulu gaya berantemnya. Gimana tuh? Bercanda ya Kak Edi ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ini kan versi ya, ini kan versi kita ya. Jadi pengalaman saya waktu ngajar di TKA dulu Bun Ayah itu malah saya kasih aplaus. Tapi dengan caption gini Ayah, ayo siapa yang kalah nanti dapat hadiah, siapa yang menang juga dapat hadiah. Nah, tapi kalau yang menang nanti akan duel sama Bunda gitu. Terus
Kan jadinya itu dulu itu anak-anak itu langsung diem ya, malah mikir bunda kok gitu. Nah itu baru saya kasih penjelasan karena sudah TKA. Kalau kelompok bermain saya belum menangani. Belum menangani, belum ada kasus ya. Iya, menurut hemat kita, menurut hemat saya nih ya, para bunda, para ayah, pada dasarnya cara nanganinnya itu satu orang dengan orang lain berbeda-beda pasti. Ya, satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Nah, latar belakang yang membuat berbeda-beda itulah yang memberikan nuansa yang beda juga ke anak-anak. Kalau pada umumnya yang disampaikan Bunda Widya Stutik itu eh, udah memberikan nuansa kelaki-lakian. Nah, ini yang mau jadi poinnya nih. Ya, kalau ibu-ibu biasanya kan umumnya ini nggak umum nih Bunda Widi ini. Iya kan? Kenapa nggak umum? Malah disuruh berantem. Woi, kumpul sini. Ada yang mau berantem, pukul-pukulan yuk, lihat aja. Malah dikasih kesempatan. Nah, kalau dikasih kesempatan pada dasarnya anak akan berpikir, anak akan menggunakan otaknya. Loh, kok aku malah dikasih kesempatan sih? Kok aku malah mendapatkan semacam cara supaya bisa menang atau bisa kalah kayak gitu. Nah, ini yang membuat anak-anak nanti akan menggunakan logikanya. Kalau logikanya dipakai, ya insya Allah nanti anak itu akan tumbuh sebagai orang yang pakai akal, tumbuh sebagai orang yang menggunakan prinsip-prinsip pergaulan yang baik. Satu, itu yang satu. Yang kedua, dia juga bertumbuh jadi anak yang berprinsip untuk menang itu ada caranya, kalah juga ada caranya, dan nanti dia akan menjadi orang-orang yang pintar di dalam mengambil pilihan-pilihan. Gitu nggak sih? Iya kan? Iya, pemikiran saya dulu waktu kasih kesempatan itu yang pertama kalau kalah kan dapat hadiah. Itu kan anak itu bisa pengen, loh kalah kok dapat hadiah? Bertanya dia ya. Mereka itu bertanya, dua-duanya bertanya, bahkan teman-temannya juga bertanya, Bunda Widya iki lo aneh gitu. Iya. Terus tetap saya biarkan dulu, sudah mau bertengkar lagi apa tidak gitu. Terus kan berhenti, mereka berdua berhenti, teman-temannya juga melongo kan, terus baru saya kasih penjelasan. Nah kalau kalah itu gini begini gitu, terus mereka kan pada prinsipnya sudah kita kasih fondasi mana perilaku yang baik dan tidak baik dalam berteman, makanya itu diterangkan kembali pas ketika mereka sudah selesai untuk tidak bertengkar, seperti itu Ayah. Betul, iya. Menarik ya, menarik sekali ini. Ya, dan pada dasarnya kemudian mereka akan dalam kondisi mikir dulu supaya pada saat mereka udah cooling down, nah itu mereka punya keputusan-keputusan yang cukup bijak untuk dilatih. Iya. Seperti itu Kak Valen. Ya. Ada yang lainnya mau ditambahin? Oke, Kak Andre tadi mau jawab, Kak Andre? Iya. Baik Pak Kak Edi. Kak Edi, kebetulan saya setahun yang lalu saya bereksperimen. Kebetulan bereksperimen nih Kak Edi. Pertanyaannya Oke, sederhana ya. Nah, setahun yang lalu seingat saya nih, paling sekitar bulan Juli 2019. 2 tahun yang lalu hampir ya berarti ya. Ya. Ada anak SD, mirip Pak pertanyaan Pak, cuma ini anak kelas 3 SD kayak di kelas 3 SD. Lalu emang anak ini iseng
Iseng, lalu gurunya cerita, dan kebetulan saya lagi ngisi rekoleksi pada saat itu. Benar, jawaban pertama adalah memang mengamati pembiaran. Anak itu kan attention kan, pengen diperhatikan, pengen gitu. Nah, ketika mereka tahu dia berantem gitu, terus gurunya tahu, gurunya ngeliatin, saya ajarin gurunya pada saat itu. Bu, coba kalau dia berantem lagi, ibu cuma ngeliatin aja. Cuma ngeliatin aja. Nanti anaknya seperti apa? Nah, ekspresinya dia pasti ngeliat ibu dulu. Nah, ibu langsung ngomong aja, saya bilang gitu. Oh gitu, kamu kalau mau berantem, kamu kalau berantem persiapannya apa? Lalu persiapannya apa? Kenapa berantem? Dan mengapa kamu mau berantem? Gitu. Dan dari 3 pertanyaan itu, anak itu malah mikir, kok tidak di apa namanya? Tidak dilerai. Dihukum atau nah ini perbedaannya menurut saya. Kayak ini benar, memang perbedaan orang tua milenial itu ya. Memang anak-anak dalam psikologi aging anak-anak yang saat ini adalah generasi yang disebut dengan Hofstede, itulah generasi Y gitu ya. Berarti dia adalah membutuhkan proses memori dalam mengambil sebuah keputusan. Disitulah kognitif mereka ada sebuah ruang dan waktu di mana mereka mengolah. Kalau orang tua dulu, misalkan orang tuanya tuh generasi baby boomer, pasti mengatakan tidak boleh. Oh gitu ya. No gitu. Jangan begitu. Jawa ya kan? namanya Oraelo gitu. Oraelo. Nah, generasi kita, generasi digital atau sebut dengan generasi Y gitu ya. Kita memang lihat anak itu perlu ada rules memang, tetapi biarkan awalnya adalah misalkan begini. Kenapa? Misalkan dia maling. Kenapa kamu maling? Mengapa kamu maling? Ayo. Nah, baru dari situlah kita mulai masuk punishment. Tapi jangan dulu. Kalau dulu kan punishment dulu baru ditanyakan. Kalau sekarang kelihatannya tadi betul kata Kak Edi. Dibiarkan dulu, dikasih ruang waktu untuk berpikir, kognitifnya, memorinya baru ada punishment atau achievement. Nah, gitu Kak Edi. Terima kasih Kak Edi, mantap. Lanjut Kak. Nah itu berarti apa itu metode yang saya pakai tadi nggak salah ya? Menurut Bunda Widi salah nggak? Dikembalikan lagi. Iya dong, kan lagi belajar kitanya. Itu kan pengalaman saya, terus saya juga dapat seperti itu, bisa bertindak seperti itu, bisa mempraktekkan teori seperti itu kan. Waktu dulu pas di semester berapa itu ada dosen yang menerangkan seperti berilah ruang waktu dulu buat mereka agar mereka itu bisa berpikir, jangan dulu langsung mensekak atau stop, enggak boleh, jangan seperti itu, karena mereka kan pastinya akan cari kenapa, ada apa, mengapa. Nah itu tadi apa itu why yang ditanyakan tetap itu. Mengapa lu saya bertengkar kok dibiarkan, mengapa, kan jelas mereka bertanya kembali. Nah, kalau kan apa itu anak kecil kan biasanya seperti lo ayah, kalau jangan malah terus kan seperti itulah. Itu saya pakai seperti itu. Iya. Ya seperti itu. Jadi pada dasarnya anak mempunyai kemampuan untuk berpikir, dan kemampuan itu mesti digunakan untuk merangsang pada high thinking order berikutnya kayak gitu. Sehingga anak-anak itu jadi mapan di dalam berpikirnya. Dia tidak hanya menerima apa yang disampaikan oleh orang tua secara mentah-mentah. Itu yang mesti kita kenalkan, dan itu hal yang wajar, harus dilatih. Orang tua kadang-kadang, ayah juga karena kesibukannya, karena kepadatan tugas-tugas mereka, itu kadang-kadang lalai sama tugas-tugas mendidik ini. Padahal itu porsinya mestinya ditambah, mestinya porsinya ditingkatin. Kayak gitu teman-teman. Ya, contohnya adalah tadi ya, udah kita kasih contoh soal bagaimana berpikir logis, bagaimana kemudian anak-anak itu mengambil keputusan ketika berkelahi, dia bisa ngambil, oh ternyata ini adalah kesalahan yang harus ditekan supaya tidak terjadi pengulangan di kondisi tempat lain misalkan. Apalagi yang bisa kita tanamkan. Nah ini kalau buat
sebetulnya kalau buat ayah pribadi, kegiatan seperti ini tuh jadi lahan untuk istirahat. Istirahat betul. Jadi kalau kita kerja itu kan monoton tuh. Tapi dengan kita memberikan ruang belajar sama anak-anak tuh jadi cooling down, jadi kitanya refreshing kayak gitu. Itu yang manfaat dari seorang ayah itu bergaul dengan anaknya. Iya nggak sih? Ya, oke. Wah, menarik nih ya, Kak Edi. Ya, tadi ada yang menulis, kita perhatikan dulu, lalu melakukan pendekatan. Ada yang di chat tadi ya. Memang macam-macam ini pendekatan kalau melihat anak yang berkelahi. Kadang-kadang sudut pandang ayah dengan ibu beda ya, Kak Ayah Edi ya. Beda banget, Nah, beda banget. nah, Kadang-kadang iya. ibu-ibu itu udah kenceng duluan. Jangan, ya Allah maafin dulu dong. Ya jadi biasanya ya, maafnya dulu didahulukan, terus salaman dulu didahulukan. Padahal kan mereka sedang emosi. Mereka sedang menahan amarah. Gimana rasanya sih habis dipukul? Gimana sih rasanya habis dicubit terus maaf-maafan? Itu susah. Nah, itu Ya, yang mesti butuh kita waktu ya biasanya ya. lakukan. Iya. Oke, baik. Dalam situasi saat ini itu ayah tuh punya banyak waktu, Ayah Edi, dengan para anak, dengan anak-anaknya ya, usia berapapun. Karena mungkin ada yang masih WFH atau yang mungkin ada kesempatan untuk karena anak belajar di rumah juga. Ayah punya waktu cukup nih untuk memberikan apa ya, entah stimulan atau aktivitas yang memang positif dan bermanfaat buat anak-anaknya. Nah, ini kan perlu banget nih. Bagaimana ayah karena para ayah nih atau para bapak nih karena situasi tertentu menjaga jarak gitu ya, jaim gitulah depan anak, apalagi anak dengan anak cowoknya gitu atau dengan anak perempuannya. Nah ini kan kadang-kadang sehingga semua urusan dengan anak-anak itu diserahkan ke ibu saja. Nah lalu kapan ayah punya kesempatan untuk dekat dengan anak-anak? Ini Ya, mungkin yang perlu jadi pertimbangan. Nah silakan. ayah share ini ya, share file ya Kak ya. Ya, silakan. Share filenya ada di sini. Terlihatkah file yang ayah mau share? Oh, iya. Belum Silakan. ayah. Jadi Dia mau pada share. dasarnya kegiatan yang ada di rumah itu sangat memungkinkan kita lakukan bersama-sama, ya, sangat memungkinkan. Ya, contoh nih, ayah punya file yang bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi ini contoh ya, contoh misalkan file ini terbaca enggak? 1, 2, 3. Vai. 1, 2, 3. Olha! Wadah papai. 1, 2, 3. Terbaca enggak? Ya. Terbaca Baca enggak? ya. Tadi ada anak sedang bermain dengan ayahnya. Vai. 1, 2, 3. Olha! Wadah papai. 1, 2, 3. Terbaca enggak? Terbaca ya? Baca.
Oke, terbaca. Jadi teman-teman, kita tuh punya banyak kesempatan, kita punya banyak kegiatan, kita bisa melakukan apa saja yang dikerjakan di rumah, yang dikerjakan di aktivitas pada saat kalau ayah bilang itu namanya penghilang lelah. Kenapa penghilang lelah? Karena ayahnya, anaknya itu tidak betul-betul sedang melakukan aktivitas belajar, tapi seolah-olah seperti membuang sebel. Tahu nggak istilah membuang sebel? Itu pinter kan nggak pakai baju. Lagi ya, saya kasih contoh lagi ya. Saya kasih contoh. Nih. Apakah terlihat? Hello everyone. This video is all Lihat, about Ayah. of pencils, development of. Nah tuh, ini kegiatan nggak susah kan? Ya nggak susah. Kita cukup pakai selotip, kita pakai lakban, ya, dan anak-anak itu happy loh. Ya, anak-anak seneng loh kayak gitu. Terus yang ngerjain cuman mungkin yang mempersiapkannya bisa ayahnya, bisa bersama dengan anaknya kayak gini ya, hopscotching kayak gini. Gampang banget kan? Dan ini bisa dilakukan di mana? Di kamar, bisa dilakukan di ruang tidur, bisa dilakukan di dapur, ya. Dan ini bisa dilakukan bersama-sama sambil beres-beres rumah. Ya, gampang banget kayak gini mah. Gitu. Contohnya banyak banget yang kayak gini. Ya, ayah udah siapkan contoh-contoh seperti ini. Ya, tinggal nanti teman-teman mengakses, ada di flash disk yang sudah ayah siapkan kayak gitu ya. Ini simpel aja. Nanti teman-teman bisa menghubungi Kak Valen untuk ngedapetin flash disk ini ya, supaya nanti konten dari flash disk ini bisa terdistribusikan kepada teman-teman yang memang membutuhkan. Jadi kita teman-teman mengakses file kalau pas streaming kayak gini. Kalau pas streaming kayak gini gampang ya, kalau yang penting ada kuotanya, yang penting ada tapi kalau misalkan kita nggak ada kuota, insya Allah asal ada flash disk-nya. Kan dia bisa temen itu. Gitu ya, Kan dia bisa temen itu. Udah pada kelihatan kan? Tayu tadi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya ini direkam, nanti akan diupload di YouTube. Oke. Nggak kebaca, ayah. Apanya yang nggak kebaca? Subscribe YouTube kami. Oke, siap. Yuk Kak Valen, ada yang mau disampaikan lagi? Ayah kayaknya udah. Bunda Maria Luciana New join, makasih. Bunda Yuli 256 join, makasih. Bunda Syani. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Baik Bapak Ibu, ya Ayah Edi, wah rupanya makin bertambah terus nih yang hadir nih, ada 50-an sekarang sudah. Oke, Ayah Edi. Baik. Ya, Bapak Ibu Bapak Ibu yang sekarang sudah bergabung, tadi Ayah Edi sudah memberikan sedikit gambaran ya. Jadi kira-kira kegiatan apa saja yang bisa dilakukan. Nah, ternyata mudah ya kalau kita bilang mau dilakukan apa saja. Hanya persoalannya sejauh mana setiap kegiatan itu membawa efek pada pertumbuhan dan perkembangannya ya Edi. Nah, mungkin ada Bunda yang bertanya nih atau Ayah yang bertanya. Sejauh mana aktivitas-aktivitas yang kita bikin tuh bukan hanya sekedar kegiatan yang mungkin bergerak fisik,
tapi juga ternyata punya efek loh pada perkembangan karakternya misalnya. Nah, mungkin Ayah Hedi bisa memberi contoh nih tentang kira-kira permainan apa ya yang memang bisa mengembangkan sisi-sisi dia menjadi anak yang mungkin lebih struggle, anak yang lebih berani bertanggung jawab dengan segala tugas-tugasnya. Karena kan sekarang ini sedang situasi di mana mereka ada tuntutannya dari sekolah ya. Karena Iya benar sekali. Pertanyaan ini menarik sekali. Kenapa? Karena pada dasarnya anak-anak ini memang membutuhkan stimulan yang lebih jelas, ya. Nah, kita itu tidak harus dengan menggunakan cara-cara yang sulit, cara-cara yang rumit, ya. Cara-cara yang tadi ditunjukkan itu pada dasarnya menjadi stimulan yang ringan kayak gitu. Yang penting ringan dulu, ya kan? Yang penting anak-anak itu ngerti dulu. Kemudian yang utama juga orang tuanya itu tahu mekanisme mengambil keputusan di dalam mengakses kegiatan. Kenapa? Karena kalau orang tuanya tidak tahu akses kegiatan ini dipilih sebagai tujuannya apa, nanti malah mereka cuman bete doang. Mereka cuman tambah kegiatan doang, tambah pekerjaan doang. Itu yang kita itu sebetulnya awal mesti menghindari itu. Yang mesti kita kemudian kerjakan adalah kita happy dulu. Happy di dalam mengambil keputusan-keputusan kegiatan tadi itu ya. Kemudian yang kedua memberikan semacam progress reportnya seperti ini. Si A melakukan kegiatan A itu progress reportnya seperti ini. Itu orang tua mendapatkan akses informasinya itu mudah kayak gitu. Ya, misalkan contohnya tadi pada saat anak menghandle sapu, ya kan? Tangan anak menghandle sapu itu tujuannya apa? Oh, tujuannya adalah supaya koordinasi mata, koordinasi tangan, koordinasi kaki, ya, motorik halus itu tercapai dengan baik. Motorik kasarnya tercapai dengan baik. Itu yang mesti dipahami dulu sama orang tua, dan itu ada di dalam progress report yang nanti akan kita berikan pada saat pengambilan materi yang ada di flash disk ini kayak gitu, Kak Ivan. Jadi insya Allah apa yang kita sampaikan itu nanti sifatnya bertahap, ya. Supaya apa? Kalau misalkan diberikan secara gelondongan langsung, nanti orang tua pun akhirnya lelah juga dalam mengakses informasinya, kayak gitu. Berapa harga flash disk-nya? Sinyalku hilang ya. Harga flash nanti aja kita jawab tuh. 80.000 ya, Kakak dari Baitul Iqbal. Nanti bisa informasinya didapatkan melalui Kak Ivan ya. Ada yang mau bertanya langsung? Silahkan. Kapalen suaranya nggak ada. Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Silakan bisa tulis saja di chat atau mau langsung boleh raise hand supaya nanti kita bisa buka unmute-nya untuk bisa sampaikan pertanyaan ke Ayah Hedi gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin saya mau
pertanyaan nih ke Ayah Edi atau nanti Ayah Andre juga boleh menjawab kalau memang dibutuhkan. Jadi gini, kadang-kadang kita punya di rumah itu ada anak laki-laki, ada anak perempuan gitu kan. Nah, kita perlu hati-hati nih memberikan aktivitas ke mereka, entah itu lewat permainan atau mungkin tugas-tugas rutin di rumah. Kalau istilahnya itu jangan sampai kita salah gender gitu ya. Nah ini kan ada risiko juga. Bukan berarti bahwa anak laki-laki tidak boleh mengerjakan pekerjaan anak perempuan atau sebaliknya anak perempuan tidak boleh mengerjakan hal yang ini jatahnya laki-laki gitu ya. Nah kadang-kadang orang tua kan perlu juga berhati-hati dalam mengajak anak beraktivitas di rumah. Apa nih Ayah Edi yang butuh dijadikan satu pegangan buat atau pedoman dari orang tua supaya setiap aktivitas itu menumbuhkan ciri khas mereka, identitas mereka sesuai dengan mereka sendiri sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Itu tugas kita orang tua untuk makin memperkuat ya sisi itu. Silakan ya. Iya, menarik ini pertanyaannya dari Kak Ivan tuh, wah dahsyat nih ya. Kenapa ya bilang dahsyat? Karena ini kadang-kadang tidak disadari betul antara kita sebagai ayah dengan bunda itu ya. Kemudian juga tidak kita sadari betul antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita punya batasan. Batasannya apa? Kalau batasan kita itu kita sebut yang namanya kodrat. Kita sebut dengan namanya kodrat. Laki-laki punya kodrat laki-laki, perempuan dengan kodratnya perempuan. Nah, kodrat ini ukurannya apa? Kodrat itu sebatas apa yang menjadi gender. Misalkan contohnya menyusui. Menyusui itu anak laki-laki nggak bisa menyusui. Kenapa? Ya karena kodratnya nggak ada susunya. Gitu. Kemudian mencuci. Mencuci ini kodrat laki atau perempuan. Karena tidak ada gendernya, maka mencuci itu tugas dari kedua belah pihak. Tidak ada laki-laki yang tidak diizinkan mencuci, begitu pula sebaliknya, karena sama-sama bisa bikin kotor. Itu. Kemudian misalkan mencari nafkah juga ini kodrat dari laki-laki dan perempuan karena keduanya membutuhkan nafkah, keduanya membutuhkan belanja kayak gitu kan. Jadi ini terkait sama kodrat kayak gitu. Nah, tinggal nanti ada yang difokuskan atau dirampingkan. Ya, misalkan contohnya seorang ibu itu selain beliau menyusui, selain beliau juga bisa mencari nafkah, beliau juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan yang sifatnya kerumah tanggaan, domestik ya, kayak gitu ya. Itu yang dikerucutkan. Apakah laki-laki tidak bisa melaksanakan kegiatan domestik? Tentu bisa, bahkan untuk membantu kegiatan domestik seorang ibu, bisa jadi seorang anak laki-laki mempunyai semacam hadiah terbaik untuk ibunya melakukan kegiatan domestik, misalkan merapikan tempat tidur, merapikan tempat dia punya hobi, itu kan satu kegiatan domestik juga yang bisa dilakukan. Nah, seorang ayah bisa mendukung semua kegiatan gender tadi. Sehingga misalkan contohnya anak perempuan itu dia jauh lebih dekat sama ayahnya apabila
ayahnya itu juga mengerti tugas-tugas gender dari seorang anak. Misalkan contohnya anak perempuan tiba waktunya haid, itu kalau bapaknya mengerti, ayahnya mengerti, pasti anaknya akan merasa lebih jadi perempuan. Kayak gitu, Kak Valen. Wallahu alam, ada yang mau nambahin? Ya, makasih Kak Ayah Edi. Ini ada pertanyaan Ayah Edi. Bagaimana cara mengatasi anak yang cepat bosan? Artinya mungkin dalam aktivitas di rumah, ayahnya baru siap, yuk kita main yuk. Baru main belum 5 menit, ya bosan gitu ya. Nah ini gimana nih Ayah? Mungkin ada kiat-kiat yang bisa disampaikan. Ini ada pertanyaan dari siapa tadi ya? Ibu Nana ya, Ibu Nana atau Ibu siapa Herawati tadi. Silakan. Masalah ya. Jadi kalau anak udah bosen, anak udah nggak berselera dengan apa yang dikerjakan, ya istirahat aja dulu, ya. Istirahat. Itu obat yang paling mujarab, obat yang tidak akan dimuntahkan. Capek, ya udah istirahat. Bosen, ya udah istirahat. Terus kapan mulai laginya? Kita kasih kesempatan untuk kalau orang Jawa itu bilang ngudoroso. Ngudoroso itu apa ya Kak? Semacam kapan ya? Jadi ditanya ulang kayak gitu, reinstall kayak gitu loh, reinstall. Jadi nggak ngerasa bahwa dia itu dapat tekanan terus, dia nggak ngerasa dapat semacam sebetulnya dimotivasi tapi ditekan. Itu yang kebanyakan didapat sama anak-anak sekarang. Jadi dia itu ngerasa dapat tekanan, bukan motivasi. Itu sih yang banyak dirasakan anak-anak. Jangan ditekan lah pokoknya. Kan, betul. Dan apalagi sekarang anak kan kadang-kadang sudah sekian jam itu mereka online ya, belajar online dengan gurunya dari sekolah gitu ya. Walaupun belajar jarak jauh nih masih saat ini. Nah, perlu hati-hati ya mengajak anak bermain itu kapan waktunya ya, supaya jangan sampai ketika mereka, intinya kan sebenarnya kesempatan ayah atau ibu di rumah mengajak anak-anak untuk beraktivitas itu sebagai selingan ya ayah ya. Selingan ketika mereka sudah mulai mengalami mungkin kelelahan atau Iya benar. Jadi kan sebetulnya yang terjadi adalah mereka itu udah butuh sedikit selingan. Nah, di sini sebenarnya kesempatan ayah atau ibu masuk ya. Kira-kira gitu ya. Kita itu sebetulnya ngasih waktu udah banyak banget tuh ya. Jadi orang tua ya sebetulnya gini deh. Orang tua kan masuk juga dalam kondisi sudah lelah kayak gitu. Jadi jadi mending sama-sama istirahat. Kalau ayah bilang sih kayak gini, gimana mau lanjut? Kalau mau lanjut sebetulnya lebih kepada lo feedback aja ke ayah. Sebetulnya lo yang lebih banyak ngasih masukan ke ayah, lebih cerita ke ayah kayak gitu. Kalau lo bisa nyampein itu, ya udah ayah nanti jabanin deh. Kayak gitu. Dibanding kitanya yang nyosor, dibanding kitanya yang neken, nanti malah anaknya jadinya bete. Gitu. Kita kembalikan lagi ke anak ya. Justru anak diberi pilihan ya. Untuk mengambil keputusan dan pilihan. Equali. Untuk memilih dan mengambil keputusan. Persis seperti itu. Jadi anak itu nanti mendapatkan hak pengasuhan yang baik, pengasuhan yang tepat kayak gitu. Ya. Ayah Edi, ini ada yang tanya nih, flash disk Ayah Edi itu mungkin minta penjelasan sedikit. Itu anak usia berapa ya yang bisa menggunakan itu? Apakah anak PAUD saja usia dini atau juga untuk anak SD ada? Ini pertanyaan dari
Ibu Nana ya. Siapa Ibu Nana? Bu Nana ya. Iya. Silakan ya. Jadi yang sudah kita siapkan, flash disk yang sudah kita siapkan ini kontennya ya cerita. Yang pertama kontennya ini berisi tentang pelatihan petualangan Maharaja. Petualangan Maharaja itu apa? Petualangan Maharaja itu adalah satu metode untuk bridging. Bridging itu apa? Menjembatani anak-anak PAUD, anak-anak kelompok bermain, anak-anak TK ya yang belum bisa membaca, kemudian dia diharapkan bisa membaca di SD ya, bisa membaca di SD sehingga nanti anak-anak ini menjadi lihai, menjadi cakap, menjadi cekatan, menjadi pintar membaca tanpa belajar membaca. Itu materi yang ada di flash disk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, materinya berhubungan dengan contoh-contoh kegiatan seperti yang tadi yang ada di video, itu terkait dengan motorik halus, motorik kasar, koordinasi mata, tangan, kaki yang ada di kegiatannya anak-anak, sehingga ini sangat direkomendasikan untuk neuroscience, untuk peningkatan kecakapan hidup, life skill-nya anak-anak. Itu videonya. Kemudian juga ada contoh cara ngajar guru. Guru itu cara ngajarnya seperti apa ya? Kita ambil dari Disney, kita ambil dari BBC kayak gitu, video-video yang beredar di YouTube. Kita simpen di sini, kemudian filenya nanti didistribusikan melalui flash disk. Apakah ini cocok untuk anak usia berapa? Ya berarti cocok untuk anak usia kelompok bermain, usia taman kanak-kanak, dan kelas 1 SD, kelas 2 SD, dan kelas 3 SD. Lebih dari itu tentunya pengembangan dari teman-teman yang memiliki file tersebut. Gitu Kak Valen. Oke, ya baik. Terima kasih ya Edi. Nah, Ibu Bapak tadi itu penjelasan tentang beberapa hal kegiatan anak bersama orang tua di rumah. Tapi juga tentu kita di sini bicara tentang anak-anak yang memang saat ini dalam situasi pandemi ini, tapi mereka juga ditantang untuk memiliki satu aktivitas yang positif. Nah, dalam hal ini tentu kita ingin mengembangkan satu kesempatan bahwa anak itu pada akhirnya mampu, istilahnya itu multitasking ya, Ayah Edi ya. Jadi mereka justru kesempatan di rumah ini orang tua bisa memperkenalkan banyak aktivitas kepada anak-anak sebagai tugas. Untuk anak yang lebih besar lagi, mungkin sudah SD atau mungkin pra-remaja begitu, tentu ada tugas-tugas yang lebih menantang mereka sehingga mereka tumbuh rasa untuk rasa menghargai bahwa tugas-tugas rumah dan aktivitas di rumah juga bermanfaat untuk perkembangan mereka nanti. Nah, ini bagaimana memberikan pemahaman itu kepada anak-anak dan juga memperkenalkannya kepada orang tua nih, Ayedi. Silakan. Ya, kalau untuk kegiatan anak-anak itu kemarin kita juga udah kasih contoh video yang ada di lingkungan kita ya. Kemarin tuh anak-anak main bola, kemudian kita temanin, kemudian anak-anak menggambar, anak-anak melakukan aktivitas sosial. Itu yang penting kita temanin sih. Kita temanin, kita kasih support supaya satu nih yang penting sekali di masa pandemik ini ya tentang protokol kesehatan. Jangan sampai anak-anak kita tuh ya saking ngerasa bebasnya akhirnya mereka tidak ngontrol kegiatan sosial fisik distancing. Itu kita mesti hati-hati banget. Kemudian
ya harus sering-sering ngingetin. Ya kalau kita ada di ruangan seperti ini nggak ada masalah, ya kan ya. Atau kalau di ruangan seperti ini kan mungkin kita terkontrol dengan suasana. Tapi kalau misalkan ada di luar ruangan, nah itu yang kita mesti sampaikan. Dan kita nggak boleh bosan-bosan. Caranya udah mudah banget sekarang, ya kan? Dengan misalkan kita bawain hand sanitizer, itu asal salaman semprot, asal salaman semprot, asal salaman semprot. Itu akan memberikan semacam habit, kebiasaan kepada anak-anak supaya anak-anak itu menjadi lebih sadar, lebih aware dengan apa yang dikerjakan. Kemudian ya juga tidak melupakan masker, ya. Walaupun kalau lagi beraktivitas itu ngap juga ya, tetapi itu bisa didorong kok, kita bisa support supaya anak-anak itu tetap menjaga ya, tetap menjaga. Dan kalau dirasa-rasa anak-anak itu jauh lebih bisa menjadi duta kesehatan dibanding kita orang dewasa yang berkerumun, ya. Dengan cara apa? Dengan cara supaya anak-anak tuh terus mendapatkan pemahaman dari flyer, dari komunikasi seperti ini. Anak-anak insya Allah jauh lebih bisa didorong. Oke. Gitu, Kak Valen. Baik, makasih Ayah Edi. Ini ada pertanyaan di chat ini, saya bacakan ya Ayah Edi ya. Ya. Ayah Edi, anak saya usia 6 tahun, perempuan. Sekarang sekolah TKB. Sebelum pandemi, anak saya kreatif dengan kegiatan menggambar, menari, bernyanyi, bercerita. Sudah lancar baca tulis. Tapi karena pandemi dan BDR, perhatian dan orientasinya pada HP atau gadget terus sehingga skill yang sudah ada tidak terasah dan dia kurang tertarik lagi. Bagaimana caranya ya Ayah Edi supaya dia mau lagi ke kegiatan kreativitasnya. Jadi rupanya perhatiannya nih tertarik ke arah gadget aja, sementara sehingga mundur di aktivitas fisiknya yang tadinya selama non pandemi dia sudah punya aktivitas yang positif. Silakan Ayah Edi. Ya, Bunda Eleonor, ya Allah. Ya, pada dasarnya itu anak-anak ngikutin apa yang terjadi di lingkungan. Jadi kalau misalkan lingkungannya memang memundurkan kualitas fisiknya, ya pasti akan mundur lah. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah mendorong supaya kalau memang misalkan anaknya sudah lancar baca tulis, ya dilakukan, didorong, di rumah dikerjakan. Ini kan problemnya karena di rumah tidak didorong. Itu. Kemudian skillnya tidak terasa. Ya, dorongannya ada dua, ya, bisa ada dua. Satu, ini boleh dicatat ya. Anda sebagai orang tua harus berinisiatif mendorong secara pribadi. Tapi kalau misalkan tidak bisa, maka menggunakan cara yang kedua, yaitu memilih partner, ya, undang mentor untuk anak kita, undang coach, undang pelatih untuk anak kita supaya anak kita tidak stuck, tidak berhenti belajarnya kayak gitu, ya. Saya yakin dengan kemampuan Bunda Eleonor di dalam mengelola pendidikan putrinya, ya tidak akan terjadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita memang stuck itu tadi. Yuk dicari ya, mentornya dicari. Siapa mentor yang paling bagus? Ya gurunya. Gurunya yang di sekolah itu diundang ke rumah. Ya, supaya apa? Supaya dia bisa memberikan pelayanan pendidikan. Kalau Bunda Eleonor kesulitan di dalam mendidik putrinya sendiri kayak gitu. Ya kalau kita ngomong kesulitan tentunya lebih kepada teknis ya,
Saya yakin bukan masalah spirit nih. Kalau masalah spirit berabe, tapi masalahnya cuma teknis ya, misalkan waktu yang tidak mencukupi, kegiatan membantu perekonomian suami, bisa jadi itu menjadi kendala. Tetapi dengan menghadirkan mentor nggak ada masalah kok, ya kan? Kalau ternyata masih ada masalah, koordinasi aja sama Kak Ivan. Ya, koordinasi Kak Ivan, ini kita ada problem nih, yuk kita selesaikan bersama-sama. Gitu ya. Jadi jangan dibikin susah. Oke? Ya, baik. Mungkin persoalannya kan memang sedang pandemi nih, Ayah Edi. Karena agak khawatir juga ya kalau mengundang orang ke rumah barangkali gitu kan, gitu kan. Nah, kalau ya mungkin nanti bisa dikembangkan Bu, kalau emang anaknya sudah bisa menulis dan senang bercerita, boleh gadgetnya disimpan dulu. Nah, mungkin dia diajak untuk menulis sesuatu. Kalau dia punya minat terhadap sesuatu atau ingin sharing sesuatu, minta dia menulis. Boleh juga menggunakan gadgetnya itu, ya, digunakan untuk menulis tentu di aplikasi tertentu supaya apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan itu bisa ditulis di situ dan barangkali malah bisa jadi cerita loh, cerita yang menarik tuh buat anak-anak kalau mampu menulis tentang sesuatu yang dirasakannya selama masa pandemi ini, sehingga ketertarikannya untuk fokus kepada gadget yang membuat dia aktivitasnya dia berkurang itu bisa tersalurkan melalui aktivitas menulis. Ya memang ini tidak mudah, tapi saya kira hal-hal kreatif tadi ya, Ayah Edi ya, bisa dilakukan. Salah satunya ya tentu dengan mengundang mentor, walaupun juga mungkin bisa juga mentor secara online ya, Ayah Edi ya. Jadi nggak harus hadir di rumah, tapi mentor online misalnya ya, tetap dibimbing dan sebagainya dari Sangat jarak jauh. memungkinkan tuh Kak Ivan, sangat Ya, memungkinkan. hafalan ya. Mentor dengan secara online dan banyak sekali kan sekarang mentor-mentor yang profesional, Ya. yang bisa mengarahkan Betul. potensi anak kita kayak gitu. Baik, baik. Ya, begitu Ibu Eleonor, sedikit jawaban dari Ayah Edi, semoga memberikan pencerahan. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Herawati Baitul Iqbal. Ayah, sampai mana batas pembiaran sama anak laki-laki ini? Pembiaran kepada anak laki ketika ia sudah asik dengan pekerjaan ibunya seperti suka masak, suka ikut nyuci piring, pekerjaan ibu lainnya, dan sebagainya. Nah ini bagaimana untuk mulai beri batasan kepada anak laki-laki? Silakan Ayah Edi. Iya. Menarik ya. Pembiaran sama anak laki-laki. Ini judulnya bukan pembiaran ya, tetapi lebih cepat mengoptimalisasikan potensi. Ya, jadi misalkan contoh ada anak kita laki-laki, kok dia suka jadi bartender, bartender ya? Misalkan yang bartender kayak gitu. Itu kan kemampuan tuh, itu kan potensi itu. Contoh, ada anak yang kayak chef ya, yang dia itu kalau di dapur lama ya ciumin kencur, ciumin lengkuas, ciumin segala macam bumbu-bumbu yang ada di dapur itu jadi potensi yang ada pada diri anak kita. Ya, tentunya kemudian dia berefek pula untuk kemudian suka masak, suka nyuci piring, suka melakukan pekerjaan ibunya. Jangan dipikir bahwa itu gangguan. Kalau itu sudah dipikir sebagai gangguan, ya akhirnya berantakan. Maksudnya berantakan. Tugas ibu sebagai ibu jadi tidak maksimal. Kemudian juga anak itu juga merasa bahwa dia tidak punya potensi yang bisa digali lagi. Gitu. Jadi menurut saya sih ini satu hal yang perlu dikoreksi ya. Jangan sampai ngerasa bahwa dan satu lagi loh, ini bukan urusan gender kan jadinya. Kalau tadi yang kita bahas yang namanya kodrat itu berhubungan dengan gender, berhubungan dengan kelamin. Kalau misalkan nyuci, apakah itu hubungan dengan laki perempuan? Kan tidak.
nyuci piring, kemudian masak, ya. Tukang nasi goreng nggak ada yang laki-laki banyak banget tukang nasi goreng, ya kan? Chef itu laki-laki banyak banget. Kalau kemudian kita ngerasa bahwa itu menjadi batasan pekerjaan, ya jangan, ya itu jadi masalah sih Bun. Gitu Bunda Hera ya. Oke. Baik. Ya, Ibu Herawati, kira-kira itu ya jawaban dari Ayah Edi. Jadi jangan terlalu dibatasi, tapi mungkin juga nanti peran ayah ya, peran papanya di rumah barangkali juga untuk boleh masuk aja, walaupun bukan berarti untuk membatasi tugas-tugas tadi, membantu ibu dan sebagainya, itu sebenarnya bagus. Hanya memang bagaimana nanti peran ayah juga untuk masuk di dalamnya. Misalnya sekali waktu bolehlah diajak untuk cuci mobil, cuci motor gitu ya, Iya. atau mungkin bersih-bersih rumah yang sisi yang lain. Jadi saya kira potensi anak itu tetap dimaksimalkan ya, tinggal tidak perlu dilarang atau apa, tapi lebih dimaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang dia terlibat ya, anak perlu terlibat sejak dini, anak perlu terlibat dengan kegiatan di rumah. Itu menarik ya Edi ya. Jadi Iya, saya kira benar ini peran papanya juga nanti penting gitu ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan kedua berikutnya ya Edi. Agak melenceng katanya, tapi enggak melenceng lah. Anak saya mau 2 tahun usianya, tapi bicaranya agak sulit. Padahal setiap hari saya ajak ke TPA barangkali ya, berinteraksi dengan anak-anak. Pagi saya ajak ke sekolah. Nah, mungkin anaknya belum sekolah, tapi setiap hari sudah diajak untuk bertemu dengan banyak anak-anak. Usia 2 tahun, Ayah Edi. Mungkin Ayah Edi bisa. Kalau usia 2 tahun tuh, silakan. Ya, secara oral anak usia 2 tahun khasanah oralnya memang masih berkembang ya, masih berkembang. Jadi pada dasarnya sih ibu, ini ayah ya, ayah Anding Ja'far ya, nggak apa-apa, kerjain aja terus ya, sambil diajak ke TPQ, berinteraksi dengan anak-anak ke sekolah, itu dia itu sedang melakukan yang namanya hearing, mendengar aja. Lebih banyaknya kalau anak umur 2 tahun itu mendengar saja. Jadi semacam dia merekam apa yang ada di dalam pendengaran dia. Nanti di usia kalau pas dianya udah ngerasa aman, biasanya dia akan menceletuk atau berceloteh. Ayah, aku dengar ini, ditiruin aja. Ya, ditiruin aja. Jadi itu konsep belajarnya memang sedang konsep belajar yang istilahnya apa ya, meniru, kemudian mencontoh, kemudian istilahnya itu apa ya, lupa nih. Tapi intinya adalah mengikuti apa yang ada di dalam pendengaran, kemudian dia mengutarakan seperti apa yang dia dengar. Jangan kaget kalau kemudian yang dikeluarkan itu kadang-kadang suara planet kayak gitu. Maksudnya kitanya itu dia ngomong apa kayak gitu. Kita kadang-kadang nggak ngerti. Nggak apa-apa. Yang penting anak itu karena memang sedang masa oral. Kayak gitu ya Pak Anding. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Sorry ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan yang selanjutnya nih Ayah. Ya. Bagaimana memancing anak supaya hobi membaca materi pelajaran terkait dengan metode pembelajaran saat ini? Ya, mungkin karena jarak jauh, gurunya hanya ngasih tugas, baca, bikin kesimpulan atau bikin cerita berikutnya. Nah, itu akhirnya sementara anaknya tidak hobi baca.
Nah, gimana nih, Ayah? Iya. Ini problem nasional seperti. Nah, betul, betul. Ya, kenapa? Karena tidak semua anak itu suka membaca. Maka yang harus dilakukan, ayah tuh lebih suka ngikutin yang Pak Presiden Jokowi lakukan ya. Baca dulu komik. Ya, Ya, baca yang ringan-ringan dulu ya. betul. Jadi kita jangan beratkan dengan pelajaran-pelajaran yang memang itu membebani kayak gitu. Jadi sharing dulu tuh video-video atau komik-komik lucu kayak gitu ya kepada anak-anak kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah atmosfer belajar. Atmosfer belajar tuh yang kayak gini nih loh, ya. Jadi kitanya hobi membaca, kitanya hobi membuka-buka buku, kitanya menulis-nulis misalkan, itu akan mendorong anak-anak kita mengikuti. Tapi kalau misalnya kitanya cuek, kitanya hanya bermedsos ria saja, ya, kitanya nggak peduli sama pelajaran sekolah, kitanya mungkin peduli sih, hanya saja lebih kepada bad mood-nya yang ditonjolin. Aduh, ngapain sih belajar melulu, misalkan kayak gitu ya. Ngapain sih buka-buka buku melulu? Aduh, nah itu yang akan membuat anak kita itu ngerasa bahwa mencengkeram tuh pelajaran yang mestinya dikuasai. Jadi kalau menurut ayah ya relax aja dulu, relax, kemudian buka yang ringan-ringan, ngobrol yang ringan-ringan, ya, kemudian baru kita masuk perlahan-lahan. Karena kalau enggak kayak gitu berat untuk mengalihkan pikiran anak-anak kita, gitu Pak. Ya. Baik, itu dari ya, gitu ya Ibu. Tadi pertanyaannya menarik, memang bagaimana menumbuhkan minat baca gitu ya. Memang nggak mudah saat ini mengalihkan anak melihat gadget ke buku gitu ya. Tapi saya kira ini bisa, memang mulai dari orang tua sih biasanya, tapi ya upaya itu tetap harus kita upayakan supaya anak-anak juga tetap mau punya minat baca yang kuat. Nggak mudah ya, ini memang ya selain tugas orang tua, tapi juga tugas guru nih, bagaimana membuat anak-anak itu cinta pada buku, cinta belajar, dan sebagainya. Ini tugas kita nih Pak Ayah Edi, menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Iya, dan buku itu memang sifatnya ini ya Pak ya, tidak mesti buku yang printing ya. Betul. Buku itu sekarang udah ada yang digital, buku itu juga sudah ada yang sifatnya terbuka secara online. Mana saja ya. Jadi kita nggak melulu dengan konsep yang printing, karena kalau konsep yang printing itu memang untuk orang tua seusia kita sangat membantu, tetapi kalau untuk yang umum itu akan memberatkan karena harus pegang buku, harus pegang HP. Nah, kalau yang sekarang kan kita bisa cukup dengan HP aja kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Ayah Edi. Baik, Bunda, apakah ada pertanyaan lagi yang disampaikan? Baik, kalau belum, nih Ayah Edi. Tadi kita bicara tentang bagaimana membangun satu kebiasaan baik anak di rumah. Nah, tentu saja dengan banyaknya waktu, orang tua kadang-kadang kehabisan juga ya ide ya. Nah, ada yang sudah pernah mengeluh juga nih, aduh anak gua di rumah, udah gue ajak main, gue ajak bikin sesuatu, ajak masak, ajak nyuci mobil, tapi dia masih nantang terus nih, pengen aja, ayah kita ngapain lagi, bunda kita ngapain lagi. Nah, ayahnya yang bingung, bundanya yang bingung. Nah, ini kira-kira apa nih Ayah Edi yang bisa kita
kembangkan lagi nih, mengajak anak beraktivitas bersama, karena anaknya rupanya mungkin dia belajar dia mungkin masih PAUD atau mungkin dia masih usia SD kelas-kelas awal gitu ya, tugas belum terlalu banyak sehingga energinya masih banyak nih. Ketika setelah diajak ya masih banyak sekali. Sementara setelah bundanya atau ayahnya ngajak main, mereka masih belum puas, masih pengen lagi, sampai bahkan kadang-kadang saya suka telepon dengan anak-anak saya tuh sampai jam 9 malam belum pada tidur. Masih pada ngapain itu? Masih main. Waduh, Opa masih main katanya. Hah, masih main jam segini, jam 10 malam kadang-kadang masih main. Energinya kelebihan. Kebingungan dia ngajak mainnya. Nah, ini mungkin perlu kiat-kiat nih dari Edi. Silakan ya Edi. Ya, ya ini memang apa namanya, satu sisi ada anak yang lowbat, Ya. jadi gampang banget ya capek, gampang banget bosen, ya gampang banget dia itu kelelahan. Tapi ada juga anak yang luar biasa nih, ya baterainya itu chargingnya fast charging dan unlimited. Nah, itu yang kita memang mesti berikan semacam kalau yang unlimited ini biasanya ayah ngasih saran yaitu dibikin capek, dibikin capek, dibikin betul. Ya, caranya seperti apa? Caranya adalah sebelum ketemu sama kita, sebelum ketemu sama orang rumah. Ini contoh buat yang orang rumah ya. Ya, jadi ini ayah akhirnya bongkar ini nih. Ya, jadi bu guru itu wajib punya kayak ginian. Kenapa? Ini adalah matras ular tangga. Matras ular tangga ini hanya dipakai untuk anak usia 5 tahun sampai usia 6 tahun. Itu asiknya apa? Dia nanti diajak bermain keaksaraan, digelarin itu di ruang tamu. Ya, digelar di ruang tamu, kemudian dari ruang tamu itu anak-anak membaca huruf, membaca aksara, sekaligus dia membangun karakter, pendidikan karakter, pendidikan akhlak, pendidikan adab. Kayak gitu, itu dilaksanakan di sekolah tapi di sekolah. Kenapa? Ya karena aktivitasnya fisik. Itu bisa berjongkok, merangkak, kemudian main titian, rame banget, melelahkan sekali. Akhirnya apa? Nanti kalau udah capek pulang ke rumah, dia tinggal 5 watt aja. Yang penting jangan dikasih minum gula. Kalau dikasih minum gula, kalorinya meningkat. Gitu, Pak Iwan. Apa tadi kok berubah warnanya? Ya, baik, ya Edi, makasih, menarik itu ya. Dan mungkin saya tambahkan aja Bu atau Bapak tadi yang bertanya, mungkin perlu dilihat jadwal tubuhnya dia ya, apa artinya jadwal irama tubuhnya dia. Jam tertentu dia seger buat belajar ya, buat belajar. Jam tertentu dia seger untuk bermain yang sifatnya fisik. Nah, jam berapa yang dia mungkin sifatnya untuk menyerap sesuatu secara tenang, mungkin diiringi musik atau apa, sehingga dia mungkin sambil mendengarkan cerita atau mungkin sambil membaca sesuatu diiringi musik, sehingga memang irama aktivitasnya itu dibuat sedemikian rupa. Dan mungkin orang tua perlu mempelajari ya irama tubuhnya anak ini, jam berapa dia biasanya lelah, jam berapa dia bisa ngantuk, jam
iringi dengan musik-musik yang sesuai dan sebagainya, itu akan membuat mereka jadi siap untuk beristirahat malam pada akhirnya. Oke, Ayah, ini ada yang tanya lagi nih dari Ami Kudo ya. Ibu, karena anak menganggap sekarang semua libur gitu ya. Ayah WFA, anak BDR usia 7 tahun. Jadi bingung waktunya. Karena anak menganggap sekarang semuanya libur. Ibu juga sulit mengatur waktu semua untuk dia. Bagaimana cara mengingatkannya? Jadi anaknya ingin jadi pusat perhatian antara ayah dan ibunya. Silakan, Ayah. Iya, ya biasa. namanya juga anak-anak. Anaknya siapa? Kalau nggak diperhatikan sama orang tuanya, ya kan. Jadi kalau misalkan anak caper, itu beruntung kitanya. Kenapa? Karena memang itu kan berarti anaknya kita. Ya. Itu ya. Jadi kita mesti sadar bahwa ternyata anak kita adalah anak yang mencintai keluarga, itu dulu ya, dia menyayangi keluarga dan akhirnya mau nggak mau ya jadinya caper, cari perhatian. Kemudian karena anak ini usianya umur 7 tahun ya, umurnya 7 tahun, jadi bingung bagi waktunya karena dianggap semuanya libur. Iya sih, gimana nggak libur coba ya. Pagi di rumah, siang di rumah, sore di rumah. Aktivitas semuanya ada itu menganggap bahwa dirinya libur. Tapi kita bisa kok atur jadwal. Berarti kan yang bisa ngatur jadwal adalah orang tuanya, ya kan? Jadi misalkan contoh, dan ini contoh yang paling mudah ayah kasih gitu. Pertama gini, pada saat anak-anak tidak belajar di sekolah, atau gini, masih ingat ya kalau anak-anak belajar di sekolah itu kan nganter tuh, orang tua nganter, dibumbui dengan nasihat-nasihat, anakku yang soleh, anakku yang cantik, anakku yang ganteng, anakku yang gagah, kita sekarang berangkat sekolah ya, nurut sama Bu Guru, nurut sama Pak Guru, ngikutin aturan ya. Nanti kalau ada nasihat apa didengerin, kalau ada yang nakal dijauhin, kalau ada hal baik didengarkan. Seperti itu kita ngasih nasihat kepada anak-anak kita ketika kita berangkat sekolah. Tapi ketika BDR seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah sama pada saat kita ngasih HP, ya kita sampaikan kepada anak kita, woi anakku, ya HP ini kita itu hampir jarang loh nyampein pesan saat ngasihin HP, ya. Ini HP buat belajar, ketemu sama Bu Guru, ketemu sama teman-teman. Nanti pada saat kamu dengerin suara di HP, tolong didengarkan nasihatnya, diikutin perintah-perintahnya. Itu tuh kita jarang sekali memberikan nasihat teknis pada saat anak pegang HP. Sehingga anak ngerasa bahwa pegang HP itu bukan sedang belajar, bukan sedang ngikutin perintah yang selama ini dilakukan. Padahal ya sama aja, online sama offline itu sebetulnya sama aja. Kitanya aja yang belum terbiasa untuk menyampaikan materi pesan secara online. Lakukan aja dulu. Nanti kalau udah dilakukan, teman-teman akan ngerasakan perbedaannya. Anak yang mendapatkan pesan saat akan online dan anak yang tidak mendapatkan pesan, nanti akan terjadi perbedaan. Itu. Kemudian dikasih jeda. Anak merasa libur karena tidak ada jeda, aktivitasnya nol terus, ya. Aktivitasnya pegang HP terus misalkan tanpa ada jedanya, atau aktivitasnya nggak ada game online terus tanpa ada jedanya, ya dia akan ngerasa bahwa dia sedang libur.
kasih dong jeda, kasih dong dia itu istirahat, kasih dong dia itu keluar rumah. Ngapain keluar rumahnya? Potting misalkan, menata pot misalkan, atau nyupang misalkan, menghias cupang, kok menghias, memelihara memelihara cupang kayak gitu, berkebun, bersepeda, banyak banget kegiatan kok. Jadi jangan sampai anak itu ngerasa libur terus kayak gitu Bunda ya. Yuk, siapa lagi? Ibu juga sulit ngatur waktu. Ini kenapa kok bisa ya Ibu sulit ngatur waktu itu kenapa? Ya, oke ya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi panjang lebar tuh Ayah Edi sudah menjawab. Mungkin memang tidak bisa semua pertanyaan, ini ada banyak pertanyaan, tapi menarik sekali. Kita sih akan sering-sering nih kayaknya dengan Kak Edi nih ngobrol-ngobrol nih Kak Edi, ya. Ini ada pertanyaan terakhir nih ya. Boleh. Bagaimana memancing anak supaya hobi membaca materi pelajaran terkait dengan metode pembelajaran? Oh, tadi sudah ya. Sudah tuh. Sorry. Tadi sudah ya. Baik, oke. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, Ayah Edi, tentu ini belum banyak menjawab semua pertanyaan, tapi paling tidak hari ini kita bersama dengan Ayah Edi mencoba menggali bagaimana peran ayah, ya ayah baik ayah milenial maupun ayah generasi kita nih, Ayah Edi ya, kita nih nggak terlalu jauh lah ya, selisih kita ya dengan milenial, kita nggak terlalu jauh. Mengasah bagaimana kita mengajak kita semua untuk menyadari peran kita, ya bahwa kita sebagai ayah itu tetap penting ya hadir. Karena waktunya saat ini banyak waktu di rumah, banyak waktu bersama anak-anak, tentu kita tetap harus mengambil peran yang cukup seimbang. Jangan hanya semua diserahkan kepada istri atau ibu ya, atau bunda di rumah. Tapi kita pun sebagai ayah punya peran untuk bersama-sama sebagai orang tua terlibat dalam proses tumbuh kembang mereka. Bukan hanya memperhatikan pelajaran mereka, tapi juga bagaimana kita membuat dan menciptakan ide-ide kreatif bersama mereka di rumah, sehingga proses tumbuh kembang mereka tetap optimal, walaupun mereka ada di rumah saja. Ya, itu mungkin yang dari jumlah pertanyaan dan juga jawaban dan juga sharing dari Ayah Edi yang sangat kreatif tadi memberikan beberapa ide dan gagasan, termasuk caranya menampilkan, menghadirkan apa tadi flash disk ya, flash disk untuk kegiatan kreatif. Nah, sebelum penutup saya punya beberapa informasi nih. Pertama ada giveaway nih untuk sorry, koneksi saya agak terganggu. Untuk teman-teman yang hadir, ayah dan bunda yang hadir saat ini, mohon kalau nanti kita akan mempunyai satu hadiah flash disk. Nah, yang tadi sudah ditunjukkan oleh Ayah Edi itu yang harganya berapa? 80.000 ya Ayah Edi ya. Nah, itu nanti akan dapat satu hadiah kalau nanti ayah dan bunda menampilkan satu pendapat dari acara kita hari ini. Acara kita hari ini kan tentang ayah yang menarik atau yang ideal ya, milenial ini. Nanti kita akan pilih satu dari sekian pandangan atau pendapat tentang ayah yang ideal itu seperti apa. Nah, boleh ditulis, ditampilkan di IG. Oh, HP-ku hilang. Oke. Apa namanya? Tampilkan di IG in live ya. Silakan di-follow juga nanti. Nanti kami akan pilih satu yang paling menarik dan dapat hadiah flash disk-nya Ayah Edi ya. Oke. Dan dikirim langsung ke rumah Anda nanti. Oke? Menariklah pokoknya ya. Lalu kami akan menjelaskan sedikit bahwa program ini bersama Ayah Edi dan juga nanti banyak pembicara yang luar biasa yang lainnya akan datang dilaksanakan oleh ITD, Life Training Development, sebagai penyelenggara sekolah Indonesia Life School dan juga TK Indonesia Play School. Nah, kami menyelenggarakan program pendidikan atau sekolah yang bukan hanya sekolah
reguler atau sekolah formal reguler, tapi juga sekolah formal irreguler atau non-reguler. Artinya apa? Anak-anak nanti di Juli 2021 itu silakan bisa ikut sekolah itu hadir ya seperti biasa seminggu 5 kali atau seminggu hanya 3 kali, dan lainnya itu ada metode-metode tetap online dan juga offline ya, seperti itu. Sementara ada juga aktivitas dan kegiatan belajar yang kita bilang dengan sekolah reguler ya. Nah, sekolah reguler itu apa? Itu konsep belajar yang yang kami luncurkan nanti di bulan Juli, di mana ayah ibu tidak perlu repot-repot datang ke sekolah buat anak-anaknya ya, sehingga nanti anak-anak tetap bisa belajar di rumah atau belajar di mana saja dan dari mana saja dengan cara yang kami siapkan, sehingga mereka tetap, kalaupun ya kita tidak berharap bahwa pandemi ini berlangsung, tapi seandainya pandemi ini masih panjang, anak-anak tetap mampu bersekolah ya. Jangan khawatir, kita akan siapkan programnya dari InLife SD InLife dan TK InLife ini, Indonesia Play School menyediakan program-program seperti itu. Nah, silakan bergabung. Lalu yang kedua, silakan ikuti YouTube kami dan juga IG. Semua program kami akan kami rekam di YouTube kami dan ada ditampilkan juga di IG, sehingga silakan bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda boleh mengikuti, memfollow IG kami yang sudah kami sertakan dalam proses ini. Dan jangan kaget kalau dalam minggu-minggu yang akan datang, setiap Kamis atau menjelang hari Kamis, antara Senin sampai Rabu, kami akan mengirimkan informasi kegiatan-kegiatan InLife Training. Pembicaranya macam-macam. Mungkin nanti kapan-kapan bulan depan kita ketemu lagi dengan Ayah Edi gitu ya. Nanti kita ketemu lagi dengan pembicara yang lain yang tentunya tujuannya adalah mendampingi ayah dan bunda dan juga para guru dalam proses pendampingan anak-anak. Kenapa situasi seperti ini kita tetap perlu belajar dan mengupdate ya, mengupdate informasi yang bermanfaat sehingga kita tidak kelelahan sendiri. Kita saling berbagi, saling perkaya sehingga kita proses pendampingan kita kepada anak-anak tetap baik, tetap oke. Dan Ayah Edi siap ya untuk selalu kita kontak untuk menjadi salah satu narasumber kita nanti, begitu ya. Oh ya, Ayah Bunda, supaya anak-anak tidak lelah, hari Sabtu kami juga punya program loh yang namanya Jelajah Zaman. Jelajah Zaman ini aktivitas virtual, jalan-jalan virtual sambil belajar yang menarik. Nah, itu bisa dilihat juga di IG kami, sudah kami upload juga. Nah, sekarang sudah masuk di kegiatan jelajah kerajaan. Wah, sebelumnya jelajah zaman dinosaurus dan sebagainya. Nanti ke depan kita akan ada program jelajah zaman modern. Lalu ada jelajah lagi zaman-zaman yang lain yang semuanya tentu menarik sekali. Nah, ini nanti bisa dilihat di Instagram kami. Silakan diikuti buat putra-putrinya, ya. Baik, dari dan ini bisa diikuti oleh semua anak dari ya. Oke. Baik, Ayah Edi, senang sekali hari ini, sore ini kita bisa ngobrol banyak tentang bagaimana peran ayah dalam terlibat pendampingan dan pengasuhan anak-anak di rumah. Tentu kita tetap mengoptimalkan peran semuanya, ayah dan bunda, dan juga para guru, agar proses-proses belajar yang mereka dapatkan dari sekolah itu tetap terolah dengan baik oleh orang tuanya di rumah. Ya, jadi anaknya belajar, orang tuanya juga terus belajar. Jangan takut, kita ada Ayah Edi yang akan terus mendampingi, dan juga ada para pembicara lain, narasumber lain yang mendampingi bersama dengan InLife Training Development, akan mendampingi Bapak, Ibu, dan para guru bagaimana kita berproses bersama, mendampingi anak-anak kita tumbuh kembang secara optimal. Nah, gitu ya. Oke, baik Bapak, Ibu, dan Ayah Bunda sekalian. Sekali lagi Ayah Edi, wah Ayah Edi langsung rambutnya berubah jadi awan dan sebagainya. Ya, terima kasih sekali lagi kepada kita berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu boleh berkenan membuka monitor layarnya. Silakan kita foto bersama. Kak Rian boleh bantu untuk ditayangkan semua. Waduh, saya pakai apa nih gantinya nih ya? Waduh, keren banget itu. Ya, saya pakai ini aja deh. Nah, oke, Bapak Ibu silakan boleh tampil macam-macam. Nah, oke.
Wah, ini saya juga mau coba. Ya, baik, silakan kita foto bersama. Oke, belum. Oke. Ya, silakan teman-teman untuk tampil, kita foto bersama. Silakan kalian difoto dulu Kak Gita. Pak Dik. Ya, silakan. Boleh gaya apa saja? Wow, ya. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke. Sampai jumpa. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Leona. Sudah bergabung, Ibu Ami, Ibu Lis Purwangsi. Kita beri tepuk tangan 7 kali untuk Kak Ayah Edi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, terima kasih Ayah Edi. Terima kasih, saya Liv ya. Ya, oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu semua. Silakan nanti ikuti di YouTube di InLive YouTube Development. Silakan. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Kami akan undang lagi ya Bapak Ibu ya, Ayah Bunda. Di hari Senin datang kami akan undang, kami kirim informasinya agar Kamis depan kita bisa bergabung kembali. Oke. Sampai jumpa lagi. Oh iya, Kamis depan itu pas ini ya, Isra Mi'raj, kayaknya kita libur. Tanggal 18 kita ketemu. Ya, oke, ada Isra Mi'raj tanggal 11, ada Isra Mi'raj, jadi kami libur. Kita akan ketemu lagi di tanggal 18. Sampai jumpa 18 Maret di